wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anakku, pagi hari ini kita akan belajar Pendidikan Lingkungan dan Budaya Jakarta atau PLBJ. Bahasan pada pagi hari ini yaitu tentang main pukulan Betawi. Ya. Namun sebelumnya jangan lupa awali setiap kegiatan kita dengan doa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Ya. Baik, setelah kita berdoa, kita langsung saja main pukulan Betawi. Busana itu punya ciri leher yang bulat. Ia juga berlengan panjang, pada badannya dibuat longgar. Celananya pun biasanya dibuat menggantung agar terlihat lebih simpel. Itulah setelan baju pangsi yang identik dengan orang Betawi. Baju pangsi dahulu biasa dipakai para jagoan atau orang pandai berkelahi. Dari sisi warna, biasanya orang yang jago silat serta pemuka agama memakai warna cerah, seperti krem atau putih. Sedangkan warna hitam biasanya dipakai jagoan silat. Bukan rahasia lagi, tanah Betawi adalah surga silat. Hampir separuh dari sekitar 600-800 aliran atau perguruan yang ada di Indonesia berasal dari Jakarta. Ada sekitar 317 aliran main pukulan di tanah Betawi, yang merupakan pengembangan dari sekitar 100-200 pecahan aliran dari 4 aliran inti. Jumlah 317 aliran tersebut merupakan data yang dimiliki PPS Putra Betawi. Betawi kaya akan silat atau dalam dialek lokal disebut main pukulan. Ada ungkapan tiap utan ada majennya. Ya, tiap utan ada majennya. Tiap kampung ada mainannya. Setiap hutan ada macannya, setiap kampung ada mainannya. Hampir di setiap kampung dapat ditemukan main pukulan yang tentunya berbeda satu sama lain. Lalu dari manakah asal silat di tanah Betawi? Pangsi juga ternyata bisa menjadi penanda asal mula silat Betawi. Berdasarkan akar main pukulan, G.J. Nawawi dalam buku Main Pukulan, pencak silat khas Betawi mengelompokkan aliran main pukulan Betawi menjadi 2 kategori. Pertama, yaitu akar aliran luar atau aliran dari luar Nusantara. Dan yang kedua yaitu akar aliran dalam, yaitu aliran dalam Nusantara. Aliran luar yang banyak mempengaruhi main pukulan Betawi ialah ilmu bela diri kaum imigran Tionghoa. Hingga akhirnya ia menjadi aliran main pukulan Betawi yang berdiri sendiri. Terlepas apakah aliran bela diri dibawa para imigran itu. Pangsi ditengarai berawal dari cara berpakaian orang Tionghoa, baju tui kim dan celana pangsi, serta penggunaan kain ciu kim yang kerap dikenakan dari leher para jago kuntau peranakan Tionghoa. Pada masyarakat Tionghoa, peranan di kampung Cina Benteng Tangerang. Pada masyarakat Tionghoa peranakan di kampung Cina Benteng Tangerang, tradisi mengalungkan ciukin atau cukin di leher sebagai penanda yang bersangkutan memiliki kemampuan main pukulan atau terkait dengan dunia main pukulan, seperti para jago dan centeng. Tradisi berpakaian jago kuntau di Betawi bermetamorfosis menjadi baju tikim, celana pangsi dan sarung yang dikalungkan di pundak. Seiring dengan perjalanan waktu, hal itu berkembang dan memiliki makna filosofi yang disesuaikan dengan adat istiadat orang Betawi umumnya dan kalangan main pukulan khususnya. Sebagai 2 simbol identitas Betawi yaitu salat dan silat. Begitu menurut analisis G.J. Nawawi. Para imigran Tionghoa berasal dari Tiongkok Selatan. Mereka bermigrasi ke Betawi setelah dinasti Manchu berkuasa di Tiongkok pada 1644. Mereka mempunyai ciri antara lain rambut bagian depan dicukur dan memakai taucang. Mereka membawa kebudayaan negeri asal, salah satunya ilmu bela diri
ke Batavia dan mengembangkannya. Orang daratan Tiongkok menyebut ilmu bela diri dengan Yushu, yang artinya ilmu kelemasan, atau Wushu, yang berarti seni perkasa atau seni perang. Ketika orang Tiongkok Selatan mengembangkan di Betawi, oleh orang Tionghoa Peranakan itu disebut Kuntao. Secara etimologi Kuntao berasal dari dialek Hokkien, yaitu Kuntao, yang secara harfiah berarti kepalan tangan atau tinju, atau secara bebas memiliki pengertian sebagai seni bertarung. Imigran Tionghoa pengaruh bela diri imigran Tionghoa juga dapat dilihat dari karakter khas gerakan yang cepat, kuat, dan energik, dengan variasi metode pukulan dan suara hentakan menyertai gerakan-gerakannya. Dominasi tangan sebagai karakter serangan atau pertahanan dalam main pukulan menandakan adanya pengaruh ilmu bela diri yang dibawa orang Selaun Sungai Yangtze, Tiongkok Selatan, yang dikategorikan sebagai aliran Nanchuan atau ilmu bela diri aliran selatan. Pada masa itu, mulai muncul entitas ilmu bela diri penduduk natif yang baru terbentuk. Sebagian besar masyarakat menyebut dengan istilah lokal atau main pukulan. Berangsur-angsur pula muncul nama aliran maupun gaya main pukulan Batavia. Kemudian disusul kemunculan sosok pendekar jawara, jago, dan jagoan yang piawai ilmu bela diri. Pada umumnya nama aliran diambil dari nama seorang yang mengkreasikan atau nama kampung tempat asal main pukulan itu. Sebelum dengan budaya Tionghoa dapat pula ditemukan akulturasi bela diri Nusantara. Banyak bela diri dari berbagai daerah yang turut menyuburkan pukulan Betawi, seperti tari Tartar Sunda. Banten dan Sulawesi menilik sejarahnya. Hunian awal masyarakat Betawi di Kalapa sebelum Jakarta telah berfungsi sebagai pelabuhan laut penting masa kerajaan Tarumanagara pada abad ke-4-7 Masehi. Sejak saat itu pula, beragam etnik berbaur di Betawi. Ilmu bela diri dari etnik Sunda menjadi dasar dari aliran main pukulan. Ruang lingkup etnik Betawi secara demografi berasal di Jazirah Jawa bagian barat. Main pukulan Betawi yang banyak berakulturasi ialah berada di pinggiran yang berdekatan dengan wilayah kebudayaan Sunda dan Banten. Nah, ilmu bela diri dari Melayu dan Bugis tidak ketinggalan memperkaya aliran teknik dan pukulan di Betawi. Beberapa gerakan khas lenggang dapat ditemukan di komunitas Betawi di daerah Mampang, Tanah Abang, dan Kepulauan Seribu. Penyebutan gerak jurus dan aliran masih menggunakan istilah asli, indikasi adanya pengaruh itu. Sebagai contoh, sendeng dalam aliran pencaksilat Bugis bertransformasi menjadi sinding dalam aliran main pukulan Betawi. Pengaruh ilmu bela diri orang Mandar ditemukan di Kepulauan Seribu, yaitu istilah siliwaki atau menyebut seliwa di tanah Betawi. Nah, ini gambarnya ya. Nah, ini dari silat Betawi jurus kelima. Jurus kelima itu intinya adalah memupuk keberanian. Ya, maka orang Betawi mengandalkan pada jurus kelima ini. Bisa juga jurus kelima itu berfungsi untuk menurunkan berat badan. Ya, menurunkan berat badan. Oke. Nah, ini jurus dasar. Jurus dasar silat itu pertama tendangan ujung kaki. Yang kedua adalah tendangan sabit atau tendangan T. Yang ketiga pukulan. Itu jurus dasar. Nah, selain itu ada 10 dasar, yaitu teknik kuda-kuda, teknik sikap pesan, teknik pola langkah, teknik arah, teknik tendangan, teknik pukulan, teknik tangkis, teknik kuncian, teknik guntingan, sikap berbaring. Itu adalah pengembangan dari 3 jurus dasar menjadi 10. Nah, ini. Sekarang jawablah pertanyaan.
Sebutkan 3 jurus pencak silat.